Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Itu ada di surat Yohanes yang pertama. Lalu juga dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Pengkhotbah 3 ayat 11a. He makes all things beautiful in its time. Oleh sebab itu kita bisa berkata bahwa God is always good. God is good all the time. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Give me a heart to worship before You. Give me a heart to love and adore You. Give me a heart to praise Your name and to love You just the same as the woman when she came to anoint You. Give me a heart to praise Your name and to love You just the same as the woman when she came to anoint You. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu.
was the woman when she came to anoint you. Penyembahan kepada Tuhan sebenarnya itu satu hal yang tidak sulit ya, dalam arti sebenarnya Roh Kudus yang mengajari kita. Yang perlu kita lakukan adalah relax ya, rest, mengizinkan Dia memimpin kita. Sebab Alkitab mengatakan ketika Roh Kudus itu datang, maka Ia akan memuliakan Yesus ya. Jadi kita ini diajar oleh Dia untuk meninggikan nama Yesus. Dan penyembahan itu mengalir karena respon hati kita, karena kita dijamah Tuhan, kita mengalami, merasakan kebaikan Tuhan, dan keluar dari hati kita ya. Kita ingin menyembah Dia, dan kita ingin bisa lebih baik dalam mengasihi Dia. Dan di Alkitab itu ada contoh seorang wanita yang datang mengurapi Yesus. Bahkan di salah satu bagian dikatakan seorang wanita yang terkenal sebagai seorang perempuan yang berdosa. Indikasinya kemungkinan wanita ini adalah seorang pelacur. Ya, biasanya kalau dikenal seperti itu ya disebut seorang wanita yang terkenal berdosa. Kemungkinan seperti itu ya. Dan dia datang, dia merasa nggak layak ya, lalu dia dia membawa, ada yang dikatakan bahwa dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya ya, lalu dia memecahkan botol narwastu ya, minyak narwastu yang mahal, kemudian semerbak baunya itu, dan dia mengurapi Yesus. Dan ada beberapa bagian cerita ya, ada bagian lain mengatakan bahwa kemudian wanita ini menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya ya, membasahi dengan air matanya. Itu respon hati ya, ketika dia menyadari bahwa dia gak layak ya, dia ingin beri yang terbaik. Di bagian lain dikatakan ketika minyak narwastu itu dituangkan, ada yang protes karena harganya itu bisa 300 dinar. Jadi kalau dikatakan upah seorang pekerja harian itu 1 dinar sehari, dan 1 bulan itu 25 hari kerja, Senin sampai Sabtu ya, sisanya hari Minggu hari libur, maka 25 hari kerja dalam sebulan itu dikali 12 bulan, 300 hari kerja. Nah, itulah 300 dinar. Nah, kita sebagian gereja mengajarkan memberikan persembahan persepuluhan. Itu artinya 10% dari penghasilan kita ya, diberikan kepada Tuhan. Ya, sikap hati yang benar tentunya. Lalu ada juga yang mengajarkan memberikan buah sulung ya. Pengertiannya bisa berbeda-beda. Kalau saya secara pribadi itu buah sulung dulu adalah hasil pertama ketika saya pertama kali bekerja. Gaji pertama itu saya persembahkan kepada Tuhan. Ada juga yang menafsirkan setiap sudah dapat gaji pertama, nanti kalau ada kenaikan gaji maka kenaikannya itu ya, pertama kali dapat kenaikan itu dipersembahkan sebagai buah sulung. Ada juga yang saya pernah ikut retreat di satu kota di Jawa Barat, dan retreat itu bisa berlangsung salah satunya karena ada seorang anak Tuhan buka hotel, dan dia dedikasikan kamar-kamar hotel itu sebagai buah sulung. Untuk pertama kali dia buka, dia berikan untuk peserta retreat bisa nginep dengan gratis selama 2 hari atau 3 hari ya, saya lupa ya. Itu buah sulung. Lalu ada juga yang mengajarkan setiap awal tahun. Jadi gaji bulan Januari dipersembahkan
pada waktu sudah gajian ya, diberikan di bulan Februari sebagai buah sulung. Nah, tapi itu kan sebulan ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ketika minyak narwastu diberikan itu upah setahun ya, artinya itu sangat-sangat berharga ya. Jadi sebenarnya ketika orang dijamah oleh Tuhan, sama seperti Zakeus waktu dia berjumpa dengan Tuhan, langsung dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas pasti akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu respon hati ya. Nah, penyembahan sebenarnya seperti itu ya. Respon hati kita karena kita mengenal Dia, mengenal kasih-Nya. Dan itu membawa kita juga untuk belajar percaya kepada Dia. Kita belajar untuk tidak hanya bergantung pada apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi kita mulai belajar melihat dengan mata iman. Ada satu kisah di Perjanjian Lama, di kitab 2 Raja-Raja pasal 6, cerita mengenai Nabi Elisa. Dia seorang nabi yang peka sekali. Jadi ketika itu musuh dari orang Israel itu ya, rajanya ini merancang suatu strategi untuk mengalahkan orang Israel. Tapi setiap kali dia merancangkan hal tersebut, dia diskusi, dia akan menyerang begini, akan buat strategi seperti ini, Elisa selalu tahu. Nabi Elisa selalu tahu, dan dia kasih tahu kepada Raja Israel ya. Jadi setiap strategi yang mereka buat, musuh buat itu gak pernah berhasil, karena selalu ketahuan. Elisa yang memberitahu. Lalu raja ini marah ya, musuh ini marah, tentara Aram ini marah, dan dia berpikir ada yang jadi mata-mata atau membocorkan rahasia rencananya itu ya, sehingga selalu ketahuan. Tapi salah seorang tentaranya bilang, oh enggak, itu karena ada nabi ya, Nabi Elisa, itu dia yang kasih tahu. Lalu raja ini mengirimkan tentaranya untuk mengepung ya, kota di mana Elisa itu ada waktu itu. Dan di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 dikatakan, ketika pelayan abdi Allah ya, ketika pelayan Elisa, ini Nabi Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ya, untuk nangkep nabi ini sampai dikirim tentara dengan kereta ya, dengan lengkap peralatan perang. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi awalnya yang dilihat oleh bujang atau pelayan abdi Allah ini ya, pelayan Elisa, adalah sesuatu yang nampak oleh mata jasmani. Ya, ada tentara, ada kereta dan sebagainya. Dia nggak lihat bahwa di alam roh, di dunia roh itu ada malaikat-malaikat Tuhan. Ya, ada tentara kerajaan surga yang melindungi Nabi Elisa dan orang-orang yang ada bersama dengan dia. Nah, untuk itu Nabi Elisa ini berdoa supaya mata dari pelayanannya dibuka sehingga dia bisa melihat. Sebenarnya kita ini hidup di dunia yang kasat mata, yang terlihat oleh mata kita, tapi bersama dengan itu secara paralel ada dunia roh, tapi kita gak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Nah, itu berseliweran ya, ada malaikat, ada roh-roh jahat. Bahkan kalau orang-orang yang bergerak dalam paranormal, ya mereka bisa melihat itu. Kalau peperangan terjadi, sebenarnya di dunia roh juga terjadi peperangan. Kalau yang dibilang dukun-dukun mengirim santet dan sebagainya, itu nggak kelihatan ya. Itu di dalam alam roh.
banyak orang-orang yang dulunya dukun ya, mereka bergerak dalam dunia roh. Ada yang menceritakan bahwa ketika dia dagang ya, lalu ada orang yang nggak bayar hutangnya, maka yang dia buat, dia waktu malam katanya itu dia datangi orang yang punya hutang itu, dan rohnya itu dicabut ya, dipukulin, dan besoknya orang itu bisa bayar. Tapi suatu ketika yang profesinya dukun ini, dia ketemu dengan anak Tuhan, orang Kristen ya. Dia mau santet nggak bisa, dan dia kaget ada kuasa yang lebih besar. Lalu dia bertobat ya, dia kenal Tuhan dan dia jadi hamba Tuhan. Tapi tidak semua orang punya pengalaman seperti itu ya. Kita tidak harus bisa melihat ke dalam dunia roh baru kita percaya. Sebab Alkitab mengajarkan kita ini perlu belajar berjalan berdasarkan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Kita belajar percaya apa yang firman Tuhan katakan, walaupun mata jasmani kita belum melihatnya. Walaupun faktanya bertentangan dengan apa yang kita percaya. Fakta itu bukan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Waktu kita memutuskan untuk percaya pada apa yang dikatakan firman Tuhan, maka fakta itu akan berubah mengikuti kebenaran yang kita percaya. Ada satu ayat di 2 Korintus 5 ayat 7 yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan we walk by faith not by sight. Terjemahan bahasa Indonesia mengatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di bagian lain dikatakan bahwa hal-hal yang terlihat oleh mata jasmani kita ini sementara. Itu bisa berubah. Tapi hal-hal yang kekal, yang lebih kuat itu ada di alam roh, di dunia roh. Itu sebabnya di kitab Efesus pasal 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bahasa Inggrisnya itu heavenly blessings in spiritual realm atau in heavenlies ya, di dalam alam-alam surgawi. Jadi sudah ada dalam alam rohnya itu. Diperlukan iman untuk bisa menarik apa yang kita lihat, kita percaya dalam dunia roh itu menjadi sesuatu yang kasat mata di dunia jasmani. Blessingnya udah ada ya, tinggal bagaimana menarik itu, mewujudkannya itu dalam alam yang kasat mata. Itu sama seperti kita punya kartu ATM, kita punya tabungan di bank, uang kita ada, tapi secara fisik kita nggak lihat. Di dompet kita nggak ada uang itu, tapi ada di bank. Bagaimana kita mau belanja? Ya zaman sekarang lebih enak lagi ya, kita tinggal pakai belanja, bisa pakai kartu flash BCA atau kita pakai ATM ya, kita bisa belanja menggunakan ATM atau kita pakai banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang nggak perlu pakai uang. Kita sudah deposit di situ. Kita bisa pakai banyak sekali ya, pakai Shopee, pakai Dana, pakai GoPay dan sebagainya. Tapi kalau kita di satu tempat kita butuh uang secara fisik ya, maka kita perlu ke ATM. Lalu kita masukkan kartu ATM kita tahu ada uangnya di bank kita. Nah, kita masukkan nomor PIN-nya, lalu kita lihat pilihannya apa, tarik tunai, lalu kita bilang mau tarik berapa, 5 juta, 10 juta, ya ada batas maksimum harian, ya kita masukin, lalu uangnya keluar. Seperti itu ya, uangnya ada, cuma gak kelihatan. Berkat seperti itu, Efesus 1 ayat 3 itu berkata demikian, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. In heavenly places ya, dalam alam-alam surgawi itu sudah ada. Kita sudah diberkati dengan all spiritual blessings ya, segala berkat rohani. Nah, kita perlu belajar bagaimana
menarik itu ke alam yang kasat mata. Itu juga sebabnya dikatakan di surat Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan akan sembuh, sudah sembuh. Ini contoh-contoh yang membedakan kita ini hidup di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama itu zaman sebelum Yesus datang ke dunia. Akulah Tuhan yang menyembuhkan, lakukan ini kamu akan sembuh. Itu juga satu bentuk iman. Tapi di perjanjian baru kalau kita baca, Yesus sudah bayar itu. Makanya di surat Petrus dikatakan bukan oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh, tapi oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Tapi faktanya tubuh kita masih sakit. Iya, memang karena kesembuhan yang diberikan, dijanjikan itu yang sudah dibayar itu ada di alam roh. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru. Roh kita sudah komplit, sehat, tidak bisa berbuat dosa dikatakan itu. Roh itu penurut, daging lemah. Kita sudah mengalami justification, pembenaran dalam roh kita itu. Dan bersama dengan itu depositnya sudah ada di situ. Galatia 2 ayat 20 bahkan berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup by the faith of the Son of God. Bahasa Inggrisnya begitu. Kita hidup berdasarkan imannya Yesus. Karena Yesus hidup di dalam kita, di dalam saya. Tubuh saya ini adalah bait Roh Kudus. Hari-hari ini kita gak bisa ibadah di gereja, gak bisa onsite, kita bilang itu gedung gereja. Tapi Alkitab berkata, Paulus bilang tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Gedung gereja yang kita bilang secara fisik itu bangunan. Tapi di perjanjian baru dikatakan bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jadi pelajarannya adalah bagaimana menarik apa yang sudah Tuhan berikan di dalam roh kita ini termanifestasi keluar. Nah, itu yang sebagian gereja mengatakan prosesnya itu sanctification. Jiwa kita ini diperbarui, berubah oleh pembaruan budi, butuh waktu ya untuk bisa jiwa ini sejalan dengan roh kita yang sudah lahir baru, percaya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang bergerak di sini, mereka mengatakan ketika mereka mengalami gejala-gejala sakit ya, mereka berdiri bukan sebagai orang sakit, tapi mereka berdiri berdasarkan kepercayaan mereka, berdasarkan firman Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang sehat. Lalu serangan simptom itu mereka tolak, mereka lawan dengan iman. Mereka bukan berdiri sebagai orang yang sakit minta disembuhkan, tapi mereka berdiri sebagai orang yang memang sehat, lalu menolak semua yang bukan Tuhan janjikan. Nah, itu perubahan cara berpikir, mindset berdasarkan apa yang ada di firman Tuhan. Di 2 Korintus 5 ayat 7 ini ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. For we walk by faith, not by sight. Nah, kalau kita lebih banyak lihat berita di televisi, hari ini jumlahnya berapa ya yang terkonfirmasi positif COVID ya. Kita lihat terus, lalu suara-suara gaduh makin banyak. Wah, Indonesia udah paling tinggi, dan waduh, kita lihat negara-negara lain bahkan katanya kirim kapal untuk membawa warga negaranya keluar dari Indonesia. Nah, kita lihat kayak begitu, itu sangat mempengaruhi apa yang kita percaya. Coba lihat sebentar, habis itu udah coba lihat percaya firman Tuhan. Yang mereka gak percaya biar aja, tapi kita jangan terpengaruh. Nah, bukan berarti kita hidup sembrono ya. Kalau kita merasakan gejala-gejala sakit dan kita merasa kita perlu minum obat, minum. Jangan merasa bersalah. Perlu istirahat, perlu minum suplemen, perlu olahraga. Itu satu hal yang memang
harus dilakukan. Bukan berarti kita hidup dengan iman tuh, wah saya nggak perlu obat, saya nggak perlu makan, saya nggak perlu istirahat. Nggak seperti itu ya. Tapi walk by faith itu artinya berjalan berdasarkan keputusan untuk percaya apa yang firman Tuhan katakan. Nah, dalam prakteknya yang namanya walk by faith itu tentu ada rambu-rambunya, ada kontrolnya, hati nurani, jangan gegabah. Kadang-kadang yang kita kira itu iman itu baru ada di level jiwa, di pikiran kita. Sementara iman yang sejati itu dia buah roh ya. Kalau diperhatikan, the fruit of the spirit salah satunya itu adalah faith dalam bahasa Inggris ya. Dan Ibrani juga mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya ya, by looking unto Jesus. Ketika kita sedang dalam perlombaan ya, dalam perlombaan iman, kita sedang menghadapi masalah, kita memandang kepada Yesus. Di kitab Ibrani dikatakan looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Artinya author itu pengarang iman kita dan yang menyempurnakannya. Nah, itu butuh proses. Makanya jangan istilahnya jangan lemah. Nah, bagaimana supaya jangan lemah? Jaga bacaan kita, jaga apa yang kita lihat, supaya iman kita ini bertumbuh dan cukup kuat dan menarik semua apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Di Yohanes 20 ayat 29, waktu itu Yesus menampakkan diri ya kepada murid-muridnya, tapi Thomas gak ada. Dan ketika murid-murid bilang kami telah melihat Yesus, mereka gak percaya. Dan Thomas gak percaya. Dan Thomas bilang begini, sebelum aku melihat itu lubang ya di tangannya, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lubang itu di tangannya itu yang dipaku itu, aku gak akan percaya. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri dan dia bilang, Thomas, ayo sekarang lihat ini, cucukkanlah tanganmu ke dalam tanganku. Langsung Thomas, saya percaya dia gak perlu periksa lagi. Karena waktu dia lihat Yesus, dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu Tuhan bilang begini, di ayat 29, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sebagian orang itu mau percaya kalau dapat vision, dapat penglihatan. Kalau gak dapat vision, gak dapat penglihatan, pengen dapat mimpi. Nanti kalau dapat mimpi bingung, ya, artinya apa, gelisah. Atau berharap orang lain yang dapat mimpi. Berharap seperti orang lain yang dapat vision, tolong doain dong gitu ya. Kamu dapat apa? Lalu orang ini akan didengar, kadang-kadang dipuja tanpa sadar seperti dukun. Itu danger sekali ya. Berbahaya sekali. Kita menaruh masa depan kita itu pada apa kata orang yang membentuk iman kita. Kita mesti belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Tentu kita tidak menolak apa yang orang lain katakan tentang Tuhan. Ada nubuat, Alkitab berkata jangan anggap rendah nubuat. Uji segala sesuatu, pegang yang baik. Terjemahan CEV, Jesus said, Thomas, do you have faith because you have seen me? Thomas, kamu punya iman ini karena kamu sudah lihat saya. The people who have faith in me without seeing me are the ones who are really blessed. Orang-orang yang punya iman di dalam aku tanpa perlu melihat aku dengan mata mereka adalah mereka orang-orang yang jauh lebih diberkati. Terjemahan lain lagi mengatakan, ya, Jesus responded to Thomas, Thomas, now that you have seen me, you believed. Thomas, sekarang kamu udah lihat aku, kamu percaya. But there are those who have never seen me with their eyes, but have believed in me with their hearts, and they will be blessed even more. Ada banyak orang yang gak pernah lihat aku dengan mata jasmani mereka, tapi mereka memilih untuk percaya kepadaku dengan hati mereka, dan mereka diberkati
lebih lagi. Kita perlu belajar untuk percaya apa kata Tuhan tentang kita. Ketika Tuhan berkata, kamu dikuduskan, kamu orang kudus, kamu orang benar, mari percaya itu. Di perjanjian lama tuh ada orang namanya Gideon, penakut. Tapi ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia, malaikat Tuhan bilang begini, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani, yang gagah perkasa. Penakut dibilang berani. Nah, kamu mau pilih mana? Ya, mau pilih apa kata Tuhan atau kamu mau pilih pikiranmu sendiri? Ini satu pelajaran penting ya. Dulu saya menilai diri saya itu berdasarkan pikiran saya ya. Dan suka minder ya. Saya bukan orang yang kulitnya putih ya, saya suka agak iri lihat teman-teman yang kulitnya putih, rambut saya keriting, saya suka kagum sama teman-teman yang rambutnya lurus ya, keren gitu kayaknya. Ada orang yang rambutnya keriting dia luruskan gitu. Sebaliknya banyak orang belakangan saya baru tahu rambutnya lurus dia mau keriting. Belakangan saya baru tahu sebagian orang-orang bule itu seneng kalau kulitnya tuh berwarna. Kalau mereka berjemur, mereka kelihatan jadi apa? Mereka jadi orang tuh kadang-kadang tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Belakangan saya baru belajar ya, ternyata identitas saya itu adalah anak Allah. Dan saya berharga di mata Dia. Dan itu mengubah cara pandang saya betul-betul tentang diri saya dan juga tentang orang lain. Ya kadang-kadang ada sedikit beda pendapat, ya kecewa dengan orang lain, tapi terus disadarkan, Tuhan kan belum selesai membentuk dia, saya juga begitu. Dan mulai memandang orang lain dengan cara pandang Tuhan, dan itu beda sekali ya. Kita belajar apa kata firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, aku diberkati ya, percaya itu. Dan dengan dasar itu kita bisa percaya bahwa God is good all the time. God is always good. Sebab setidaknya ada dua firman yang perlu kita ingat senantiasa. Di surat Yohanes yang pertama, God is love, Allah adalah kasih. Itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama, Pengkhotbah 3 ayat 11a, He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Kalau ada sesuatu yang kita alami saat ini nampaknya gak indah, percayalah, God is still good. Tuhan tetap baik karena God is love. Nanti ada waktunya kita bisa melihat itu, bahwa itu indah. Karena Alkitab berkata, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. God is good all the time. Haleluya. Amin.